Mahasiswa-mahasiswi Sunan Kalijaga, semester berapapun kalian itu mempunyai kesempatan untuk bersinar di kampus, gitu ya. Mau itu di ranah modeling ada. MC-nya banyak banget gitu ya, nggak terhitung nih. Bayangin teman-teman, HMPS ada duta kampusnya. Di Dema, Sema itu MC-nya siapa? Duta kampus banyak kan ya. Dan juga mungkin apalagi moderator, tentunya hal-hal yang menjadi cita-cita teman-teman sebagai mahasiswa Sunan Kalijaga tentunya bisa diraih di UIN Sunan Kalijaga melalui duta kampus gitu ya. Betul. Gitu ya kamu Fit. Agak-agaknya sepertinya sulit gitu ya untuk masuk di luar sana. Ini mungkin walaupun ada penyeleksinya di sini ya gitu ya. Kira-kira hal yang tersulit di pemilihan duta kampus itu apa sih? Boleh diterangkan. Ini. Terlepas dari teman-teman nanti akan bergabung menjadi duta kampus atau tidak, terlepas dari teman-teman itu menjadi orang yang berprestasi atau tidak, aku mau meyakinkan bahwasanya setiap orang memiliki prestasi masing-masing. Oke. Teman-teman bisa bertahan sampai titik sekarang ini, bisa percaya diri dengan diri teman-teman saat ini adalah hal yang perlu diapresiasi dan itu merupakan prestasi. Pesan dari aku adalah terus jalani hidup teman-teman sesuai dengan pilihan dari hati teman-teman dan terus berproses karena sejatinya hidup itu masih koma, belum titik. Jadi teman-teman masih bisa, teman-teman semuanya masih bisa untuk melanjutkan kisah-kisah perjuangan dalam kehidupan yang teman-teman jalani saat ini. Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Halo Sobat Kalijaga, dimanapun kalian berada, selamat datang di Suka Podcast, podcastnya anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan Suka Podcast merupakan podcast yang perdananya Humas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di mana akan ada orang-orang berprestasi dan juga orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan positif sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan tentunya di episode perdana kita spesial banget nih, karena baru saja minggu lalu Sabtu 18 Oktober 2025 telah diadakan ajang pemilihan duta kampus 2025. Dan tentunya di samping kanan dulu deh ya, di samping kanan saya ada Putra Ken dan Putri Salma. Halo. Oke. Dan juga ada di samping kiri saya ini seniornya Putra Mufid. Halo Kak Putra Mufid. Dan juga Putri Fitria. Oke, inilah keempat bintang tamu yang akan menjadi pembuka dalam Suka Podcast yang diadakan oleh Humas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, sebelumnya mungkin teman-teman santai saja dan izin nih untuk membuka Suka Podcast ini, kita ingin mengangkat duta kampus UIN Sunan Kalijaga dengan satu kata. Boleh dimulai dari Putra Ken nih. Satu kata untuk duta kampus boleh disampaikan nih untuk para Kalijaga muda di luar sana. Aduh, apa ya? Duta kampus yang Sunan Kalijaga itu amazing. Amazing. Oke, amazing. Boleh Putri Salma? Duta kampus UIN Sunan Kalijaga luar biasa. Luar biasa. Boleh agak disatuin nih boleh ya. Luar biasa. Oke. Boleh Putri Fitria? Oke, duta kampus UIN Sunan Kalijaga itu excellent. Excellent, boleh. Dan last but not least dari Putra Mufid. Udah ada excellent dan lain sebagainya. Kalau aku kreatif. Kreatif. Oke, ada kreatif, ada excellent, amazing dan juga Luar biasa. luar biasa. Oke, itu dia untuk pembuka pertanyaan ya, karena podcast ini akan menjadi podcast yang santai dan juga untuk teman-teman nanti di luar sana ini akan menjadi roadmap
Putra Mufid, Putri Fitria, Salma dan juga Putra Ken. Ini menjadi roadmap untuk para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan juga bisa muncul di sosial media. Oke, kita mulai dulu, izin kita jump in dulu nih ke winnernya nanti. Boleh dibahas sedikit-sedikit ya Putra Mufid dan Putri Fitria. Silakan. Sebelumnya kita mulai dari wajah-wajah baru yang masih segar, masih minggu lalu nih. Terlihat selempangnya masih winner Duta Kampus. Kira-kira apa ya rasanya telah dinobatkan sebagai Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga 2025 dan bahkan dinobatkan sebagai winner? Boleh dijawab oleh siapapun dulu. Silakan. Gimana rasanya nih dinobatkan sebagai Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga? Sama aja nggak perlu. Tentunya terharu dan juga bangga gitu ya, Oke. karena sudah melewati berbagai tantangan tentunya di PDK 2025 ini. Jadi sangat-sangat luar biasa gitu ya. Luar biasa ya. Oke. Kalau misalnya dari Putra Ken sendiri gimana nih? Ya kalau dari saya sendiri sih sebenarnya agak nggak nyangka sih. Baik. Nggak expect gitu. Oke. Untuk kiat-kiat atau tujuan motivasi sebagai Duta Kampus ini sebagai apa ya? Sebagai motivasi apa yang dipunya oleh Putra Ken dan juga Putri Salma untuk menjadi Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga? Boleh, Putra Ken? Ya kalau saya sendiri tuh sebenarnya kayak saya senang banget kalau bisa berkontribusi, bertemu dengan orang-orang tuh saya senang banget. Terus saya kayak wah Duta Kampus ini lagi buka pendaftaran ya, Oke. coba daftar aja gitu. Siapa tahu saya bisa memberikan impact lah kepada orang-orang UIN dan juga sekitarnya gitu. Oke. Kalau dari Putri Salma? Oke, kalau dari saya sendiri ya Aha. Kak, motivasi terbesar tentunya pengen berkontribusi Pengen itu, dan juga berkontribusi. karena kan masa muda itu masa yang kayaknya tepat banget gitu ya Oke. untuk melebarkan sayap dan juga mengambil peran gitu dalam sebuah kegiatan tentunya di kampus yang sangat-sangat keren gitu. Oke, sebelum kita menanyakan hal yang relatable dengan kedua winner dari 2024, saya ingin throwback dulu nih untuk teman-teman juga yang di luar sana, mungkin nanti ini menjadi inspirasi ya. Kira-kira apa kekuatan terbesar kalian nih? Bisa latar belakang kah atau hal yang pernah dilakukan semasa mahasiswa yang bisa menurut kalian kayaknya aku percaya diri karena ini nih gitu. Boleh siapa dulu nih? Putri Salma deh sekarang. Oke, boleh. Oke. Kalau kekuatan dari saya sendiri, saya merasa paling utama adalah tentang self confidence, kemudian juga apa ya, mengenai karakter itu Oke. paling penting menurut saya, dan juga tentunya pengalaman-pengalaman seperti lomba entah dalam bidang akademik ataupun dalam bidang non akademik seperti itu. Dan alhamdulillah sejauh ini sangat ya alhamdulillah banyak pengalaman-pengalaman mengenai kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, berarti tentang perlombaan ya. Jadi ini bagi para mahasiswa bisa menjadi pintu pembuka menjadi Duta Kampus berarti ya. Oke, kalau dari Putra Ken, boleh, makasih. Putra Ken gimana nih? Ya, kalau dari saya sendiri sih saya merasa kekuatan saya itu di bahasa asing gitu. Bahasa Dan asing. juga saya suka tadi kayak berhubungan dengan orang-orang. Oke. Itu membuat saya dengan bahasa asing tuh bisa menjangkau lebih banyak orang. Salah satu pengalaman yang menurut saya paling unik itu adalah ketika ada mahasiswa dari Chiang Mai University Thailand itu saya ajak makan nasi padang. Oke, makan nasi padang. Oke, itu menjadi pengalaman yang apa? Ya, Yang menarik menurut gitu ya. saya sangat menarik, dan ternyata yang salah satunya itu mereka nggak bisa makan nasi padang, kepedesan. Oke, tapi ternyata teman-teman Kalijaga Muda, saya mendengar gosip-gosip menarik di antara salah dua dari winner-winner yang ada di samping kalian nih. Katanya 2 dari 4 winner yang ada di samping saya itu pernah student exchange nih. Kira-kira betul apa tidak? Boleh mungkin gimana nih? Ya betul sih. Betul. Saya alhamdulillah dapat kesempatan student exchange di Cina itu tahun lalu ya, Tahun September lalu. 2024 gitu. Oke. Itu di USI Institute of Technology. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah upgrade jadi USI University of Technology. USI University of Technology. Jadi dalam tanda petik itu bisa menjadi dorongan untuk mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dong ya, untuk bisa student exchange gitu.
Ya, student exchange juga kan itu pengalaman yang sangat berharga ya. Satu semester itu terasa sangat panjang gitu kan. Ketika kita di sana melihat negara yang baru yang belum pernah saya pijaki sebelumnya gitu ya. Wah, budayanya seperti ini, cara hidupnya seperti ini. Itu sangat menambah wawasan-wawasan pada saya. Oke. Kita bicara kembali lagi tentang PDK karena kita lihat ya Putra Mufid, Putri Fitria, kita maksudnya saya di sini melihat teman-teman Duta Kampus ini memberi pelajaran yang sangat berharga dan tentunya dalam prosesnya itu agak-agaknya sepertinya sulit gitu ya untuk masuk di luar sana. Ini mungkin walaupun ada penyeleksinya di sini ya gitu ya. Kira-kira hal yang tersulit di pemilihan Duta Kampus itu apa sih? Boleh diterangkan? Ini. Kira-kira dari winnernya nih. Winner boleh dijelaskan dong, Putra Ken atau Putri Salma, hal yang tersulit di pemilihan Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga atau menantang deh, jangan tersulit ya. Kalau menurut saya sih itu pas ada revival. Itu kan yang mana kita udah melewati seleksi berkas, terus tes tulis dan wawancara, masuk ke bisikin yang mana itu kayak forum diskusi gitu kan. Ternyata kita udah 40 besar, ternyata ada lagi revival ya. Nanti mungkin akan dijelaskan gitu ya. Itu dari Putra Ken. Kalau dari Putri Salma gimana? Dari saya sendiri kurang lebih sama Kak. Jadi sebelumnya kan saya riset nih mengenai pemilihan Duta Kampus itu seperti apa sih gitu. Dan ternyata kenyataannya di tahun ini ada banyak sekali inovasi gitu, termasuk bisikin ya kalau nggak salah Kak. Bisikin kemudian revival dan lain sebagainya. Berarti agak dar-der-dor gitu ya, banyak gongnya. Mungkin nanti ini antara terima kasih atau minta maaf nih dari sini ya. Itu ya. Itu dari Duta Kampus 2025. Berarti sejauh ini bersyukur ya bisa masuk menjadi Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan ternyata kalau dari Putra Ken tadi paling sulit itu adalah revival karena harus melawan, katanya melawan apa berarti ya, yang hidup kembali gitu ya di seleksi wawancara seperti itu. Dari Putri Salma tadi apa bagian tersulitnya? Inovasi barunya. Itu dia mungkin pesan ataupun jawaban dari teman-teman Duta Kampus 2025 dan tentunya Kalijaga Muda di luar sana yang nantinya mungkin masih semester awal, nanti untuk tata cara pemilihannya dijelaskan oleh winnernya deh ya. Yang masih semester awal itu bisa menjadi acuan ya untuk menjadi ya kakak-kakak yang ada di sini seperti itu. Langsung kita beralih sebentar ke kakak-kakak seniornya. Ada Putra Mufid dan juga Putri Fitria, sekali lagi halo. Terlihat ini biru-biru gitu ya. Aku ingin tanya sebenarnya nih, gimana perasaannya sebagai Duta Kampus ini menjalani 1 tahun periode nih? Boleh mungkin dijawab kepada Kalijaga Muda yang ada di luar sana? Mungkin kami lihat dulu. Boleh, siapa dulu? Boleh. Tentunya pengalaman gimana ya rasanya telah menjadi Duta Kampus 1 tahun ke belakang. Betul. Kalau kita flashback lagi, kita throwback ke belakang, tentunya banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Dan jujur salah satunya adalah aku juga tidak nyangka nih hal pengalaman yang sangat-sangat tidak menyangka bisa menjadi bagian dari paguyuban Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga. Mungkin teman-teman di sini juga merasakan ya, dan itu menurutku salah satu keistimewaan bisa menjadi Duta Kampus, apalagi kalau mahasiswa doang semuanya bisa kayak gitu. Nah, tapi ketika menjadi Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga tidak semuanya bisa. Nah, untuk itu adalah salah satu hal yang aku syukuri banget. Apalagi nih, ketika sudah menjadi Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga, kita punya kesempatan bisa bertemu dengan banyak orang dan beliau-beliau adalah orang-orang yang sangat menginspirasi. Beliau-beliau adalah orang-orang yang sangat berperan aktif di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, bisa kenal dengan Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, para dekanat di UIN Sunan Kalijaga, dan juga kita juga bisa mengenal banyak unit-unit di UIN Sunan Kalijaga dan kurang lebih tahu lebih dalam tentang UIN Sunan Kalijaga. Itu salah satu hal yang aku syukurin banget sih. Apalagi nih Kak Iki ya. Apalagi ya
Yang paling penting tentunya aku bersyukur banget bisa kenal teman-teman, bisa jadi satu paguyuban dengan teman-teman dari Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga 2024 yang mana aku lihat mereka sendiri adalah orang-orang yang sangat aktif. Mereka orang-orang yang sangat inspiratif tentunya, dan itu adalah orang-orang itu adalah hal-hal yang aku syukuri banget sih. Oke, itu 1 tahun versi Putri Fitria ya. Iya. Oke, 1 tahun versi movie deh. Gimana nih? Seperti yang teman-teman udah dengerin dari Kak Fitria tadi, itu kira-kira sudah lumayan banyak hal yang disampaikan. Jadi mungkin aku akan menambahi sedikit aja. Kalau tadi Kak Fitria menyampaikan perasaan bahagianya, perasaan senangnya, yang otomatis kalau diceritakan dalam satu segmen ini nggak bakal tuntas, Kak Fitria. Betul ya? Deskripsi susah ya, Jadi di sini aku bakal spill juga apa yang aku rasain, apa yang kita rasakan bersama-sama ketika kita menjalani proses bersama-sama di Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga, terlebih di angkatan 2024. Jadi tantangannya adalah yang paling utama menurut aku adalah ketika kita berproses, ketika kita hidup bersama 20 kepala yang berbeda-beda, yang mana setiap kepala memiliki keunikan, kelebihan, dan sedikit kekurangan yang ada. Nah, dari situ timbul nih rasa-rasa gimana caranya ya aku, Kak Fitria, dan teman-teman semuanya bisa menyatukan pikir. Karena pemikiran teman-teman pada jauh-jauh nih udah jauh. Ibarat kata biasanya kita jalan, teman-teman udah pada lari nih. Berarti kita kayak jatuhnya lari bareng gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana cara kita bisa menyatukan kepala 20 orang yang mana seperti yang disampaikan Kak Fitria, kita ber-20 merupakan orang-orang yang memang sudah terseleksi, orang-orang yang memang ya memiliki kemampuan yang luar biasa semuanya. Nah, itulah tantangannya. Jadi kalau untuk tantangannya adalah gimana cara kita bisa menyatukan 20 kepala itu, dan yang paling memorable adalah bagaimana cara kita bisa berkomunikasi antar unit. Karena nggak hanya satu unit aja nih yang dipegang oleh Duta Kampus atau berkolaborasi bersama Duta Kampus, tapi ya nanti mungkin teman-teman dari DK25 juga akan tahu nih kira-kira bagaimana cara kita bisa untuk menyeimbangkan kinerja kita di masing-masing unit. Wow, sangat boleh dicuri ya jawaban-jawabannya itu yang akan menjadi pandangan visioner teman-teman nanti 1 tahun ke depan. Betul banget ya. Ini tetap dalam satu kabel yang sama nih. Kira-kira lebih detailnya Putra Movie dan Putri Fitria, apa saja yang sebenarnya dilakukan oleh Duta Kampus nih? Karena kan ini mahasiswa kenapa pakai selempang terus gitu ya? Ini mahasiswa kenapa pakai selempang terus gitu? Sebetulnya apa yang dilakukan Duta Kampus selama 1 tahun masa jabatan nih? Untuk bayangan juga untuk para big winner yang baru. Boleh dijelaskan? Aku bakal bantu jawab dulu Kak Fitria. Boleh. Jadi seperti halnya duta representasi atau sebagai wajah dari kampus nih. Ya mau nggak mau, ketika orang tanya UIN tuh kayak gimana sih? UIN tuh siapa sih? UIN tuh harus yang seperti apa sih? Pasti orang-orang akan ngecek, salah satunya adalah melalui seorang dutanya. Karena kita sebagai wajah kampusnya. Jadi tugas utamanya adalah bagaimana cara kita bisa membawa nama baik UIN Sunan Kalijaga ini baik di dalam antar mahasiswa ataupun di luar antar perguruan tinggi, baik perguruan tinggi keagamaan maupun perguruan tinggi negeri. Nah, itu merupakan tugas dari Duta Kampus menjadi representasi. Lalu kalau secara detailnya kita ini juga ada berkolaborasi. Seperti yang aku sampaikan tadi, ada beberapa unit yang memang berkolaborasi dengan Duta Kampus. Nah, mungkin nanti Kak Fitria akan membantu jawab karena Kak Fitria ini jauh lebih paham terkait kolaborasi unit. Dan dong, Kak. Sebelum dikasih apa dong? Selain kita fokus di UIN, kita juga fokus untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak luar. Jadi ada beberapa pihak yang memang sudah kita berkolaborasi selama jangka waktu 1 tahun ini. Dan kalau teman-teman pengen tahu bisa cek di Instagram kita, kira-kira kegiatan kita ngapain aja. Dan jadi kalau ditanya
duta kampus tuh ngapain sih gitu. Iya. Apa cuma selempang-selempangan aja gitu. No, teman-teman, tugas kita Ternyata lebih dari itu. Iya. Tugas kita lebih dari itu gitu. Dan bukan hanya dipajang saja fotonya Kak Diki dan Aduh. teman-teman di rumah. Mungkin mikirnya duta kampus cuman untuk foto shoot, talent dan lain sebagainya. Tidak. Nanti Kak Fitri akan menjelaskan lebih detail. Kira-kira Oke, kerjasama boleh. apa aja sih Kak Fitri yang bisa di-spill ke teman-teman kira-kira? Oke, boleh langsung dilanjut Lanjutkan nih, ya? langsung. Nah, untuk tugas itu sendiri kita punya banyak bekerja sama dengan beberapa unit yang ada di kampus tentunya Ike. Satu, Nah, atau apa nih? yang kita ada sekarang di mana kita Oke. lagi di Humas, betul kan? Humas UIN Sunan Iya, betul. Kalijaga, Nah, satu. dengan pihak Humas UIN Sunan Kalijaga kita juga berkolaborasi antara lain untuk menjadi seorang narasumber ketika ada banyak siswa-siswi SMA sederajat Iya. yang datang untuk kunjungan kampus ke UIN Sunan Kalijaga. Seperti itu. Wait, Ike. berarti kalau teman-teman di sini ada yang kelas 3 SMA, MAN, SMK dan lain-lain, berarti Ya. nanti diterima oleh duta kampus. Oh, diterima. Oke. Betul sekali itu. Akan kita terima dan nanti Aha. kita juga akan menjelaskan ke teman-teman gimana sih kira-kira UIN Sunan Kalijaga itu. Betul. Nah, biar buat para siswa-siswi yang Mhm. ingin masuk ke UIN Sunan Kalijaga itu semakin semakin terbayang. Betul. Iya. Semakin punya boleh, bayangan, boleh, boleh. semakin punya pandangan. Oh, ternyata gini nih di UIN Sunan Kalijaga. Satu Gitu. itu, Satu di Humas. Humas. Selanjutnya? Yang kedua, kita juga punya kolaborasi dengan pihak admisi Kak Ike. Admisi. Iya, Berarti betul. untuk apa tuh admisi tuh? Nah, kalau admisi nih buat teman-teman di rumah yang belum tahu, aku mau menginfokan sedikit ya. Kalau misalkan admisi itu adalah unit untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi bentuk kolaborasi kita dengan pihak admisi di UIN Sunan Kalijaga itu sendiri adalah antara lain nih. Apa Yang tuh? pertama, tentunya kita membantu proses penerimaan mahasiswa baru. Oke. Yang pertama, kita menjadi talent foto, Kak Iki. Talent foto. Ya mungkin seperti yang disampaikan oleh kamu Fit tadi, Aha. kalau misalkan kita, ada fotonya terus ya nih teman-teman Yang di kita UIN kampus. SK itu? Betul. Dan kadang-kadang di baliho depan. Oh, Iya. ini nih kakak-kakaknya nih nanti. Iya. Oke. Bakalnya juga ini. Nah, itu Setelah adalah itu- cikal bakalnya juga dari DK25. Yang pertama menjadi talent iya. foto tentunya. Yang Selanjutnya? kedua, kita juga menjadi konten kreator Kak Iki. Konten kreator. Konten kreator. Jadi nih, kalau teman-teman di rumah lihat konten-konten selama penerimaan Aha. mahasiswa baru, nah itu adalah bukti dari Kolaborasi kolaborasi kita dengan pihak admisi. Itu yang kedua ya. Oh, yang ketiga tentunya Ada kalau lagi? tadi udah jadi talent, udah jadi konten kreator, nah kita sekarang di balik layar Kak Iki. Apa Nah, tuh? kalau tadi kan udah di depan layar terus nih, Aha. kita sekarang di balik layar. Nah, kita itu bekerja sama menjadi seorang admin. Nah, Oh, yang Betul. maaf Kak gitu ya. Betul Oke, sekali. oke. Kita menjadi Itu gimana admin, aja tuh, Kak? admin pendaftaran mahasiswa baru Kak Iki. Mhm. Kita membantu untuk menjadi admin WhatsApp, admin via Instagram juga. Bahkan kita juga membantu untuk menjadi admin di TikTok juga loh Kak Iki. Oke, admin Iya. TikTok Nah, juga. tentunya ngomong-ngomong soal TikTok nih. Gimana ini tuh? juga berhubungan dengan kerjasama kita yang keempat di admisi adalah menjadi seorang host live Kak Host Iki. live, oke. Betul, menjadi seorang host live di mana kita juga melakukan live bersama di Instagram bersama pihak dekan Mhm. dan tentunya kalau kita mengikuti Gen Z nih sekarang. Apa tuh, Itu kan semuanya Gen Z? kita lihatnya di live TikTok ya. Aduh, yang tap betul, dulu gitu. betul Siapa yang di sini banget. juga? Mungkin dari sini kalau jaga muda ada yang sering Iya. tap gitu ya. Atau jangan-jangan mungkin di sini ada yang suka ngelihat live TikTok kita. Oh, waduh. Nah, boleh. jadi itu adalah Gimana bentuk tuh? bahwasanya Duta Kampus ini selain kreatif, dia ini juga Oke. harus inovatif. Betul. Inovatif. Mengikuti perkembangan zaman seperti itu Kak Zim. Jangan kolot gitu ya. Iya, betul Oke. sekali. Itu di admisi gitu Iya, ya. selanjutnya kita juga akan bekerja sama dengan pihak Pusat Pengembangan Bisnis Pusat di Pengembangan UIN Sunan Bisnis. Kalijaga. Itu kita Untuk akan apa, Kak? menjadi seorang frontliner Kak Iki. Frontliner. Frontliner, Berarti betul apa ya? sekali. Itu seperti apa? Customer untuk melayani customer atau Betul, gimana? betul. Lebih ke resepsionis ya Betul, bisa dibilang ya. resepsionis. Nah, jadi nanti Iya. kalau teman-teman nih datang ke pusat pengembangan bisnis pengen Mhm. tanya sesuatu, nah nanti mungkin
suatu saat akan menemui pihak teman-teman dari Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga. Oke. Nah, di situ kita akan membantu para customer untuk melayaninya dan menerangkan apa sih di pusat pengembangan bisnis itu ada apa aja gitu. Dan juga nih Kak Iki, kita juga baru bekerja sama dengan pihak Suka Merch, Suka Merchandise, betul sekali. Official nih? Betul, Oke. official nih. Nah, itu kita akan menjadi talent juga Kak Iki. Wow. Menjadi talent, menjadi content creator juga. Dan yang terakhir kita juga punya kerjasama dengan pihak PLD UIN Sunan Kalijaga, yaitu Pusat Layanan Difabel, yang mana kita tahu ya kampus kita itu adalah kampus yang inklusif. Jadi kita tentunya juga bekerja sama dengan pihak Pusat Layanan Difabel, di mana kita sering sekali menjadi pengisi ya. Betul, Kak menjadi Mufid. master of ceremony, Betul. kadang menjadi moderator. Betul sekali. Jadi yang diandalkan nih ibaratnya. Iya. Jadi Oh, bisa. wow. Jadi teman-teman Duta Kampus ini diberikan wadah oleh Pusat Layanan Difabel ketika nanti Pusat Layanan Difabel menerima tamu, menerima kunjungan. Salah satu yang menjadi apa ya, garda terdepan untuk menjadi MC atau moderator Betul. adalah dari teman-teman Duta Kampus. Iya, nah. Take a notes ya. Ya, oke. Nah, itu beberapa kerjasama yang kita lakukan dengan unit-unit yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Oke, berarti yang pertama tadi ada humas, Oh. ada admisi. Setelah itu Ada pusat pengembangan pusat pengembangan bisnis, ada PLD, Betul. Suka Merchandise dan lain-lain, dan Iya. juga di dalam naungan kemahasiswaan UIN Betul Sunan Kalijaga Oh. berarti ya. Dan terlepas dari itu Kak Oke. Ziki, kita juga sering untuk berkolaborasi bersama dekanat, pihak-pihak Oke. fakultas, pihak-pihak program studi. Terkadang teman-teman dari UKM bahkan atau teman-teman dari HMPS, Himpunan Mahasiswa juga sering nih untuk berkolaborasi, memberikan undangan untuk penyelenggaraan kegiatan, dan kita diundang sebagai MC, moderator, bahkan among tamu. Itu kita sering banget diundang. Iya, Jadi betul. Oke. sebenarnya kalau ngobrol terkait Duta Kampus, tugasnya lumayan banyak. Iya, Banyak ya? kayaknya nggak cukup. kompleks Iya, tapi iya, udah lumayan deh ya guys ya. Jadi kayak Iya. Oke. iya, jadi kuat-kuat ya Iya, teman-teman betul. nanti gitu. Oke, berarti ini untuk sebagai pesan untuk Kalijaga muda yang di luar sana yang ingin menjadi duta kampus, yang mungkin masih minder nanti kalau misal nggak jadi winner itu bisa jadi apa? Kalau misal di-describe seperti itu berarti semuanya bakal kebagian dong? Betul, semuanya kebagian akan ya? kebagian, dan tentunya kita tidak memandang gelar ya. Betul. Jadi kalau istilah kita Wah. gini Kak Ziki, Gimana tuh? entah kalian winner, Aha. terus nominasi berbakat dan lain sebagainya, itu hanya satu malam udah. Satu malam pemilihan duta kampus Pemilihan saja. duta kampus. Besoknya kalian siapa? Duta kampus. Entah itu yang winner, entah itu yang berbakat, advokasi, intelijensia dan lain sebagainya. Kamu siapa? Mhm. Kita duta kampus, Betul. bukan kita sebagai winner. Oke, Nah, itu oke, kan oke, oke. ketika Itu nanti perbedaannya. ada beberapa undangan yang harus melibatkan seorang winner, nah baru yang maju yang winner. Tapi ketika duta kampus ditanya, siapa kalian? Ya kita duta kampus 2025 gitu. Oke, berarti untuk teman-teman ya mahasiswi Sunan Kalijaga yang memang bercita-cita untuk menjadi, kan ada ya cita-citanya MC, moderator, narasumber dan lain-lain gitu ya. Berarti itu bisa semuanya dicoba di dalam satu wadah yang bernama Duta Kampus. Betul, Betul. sekali. Oke, berarti ini menjadi penguat teman-teman yang mungkin tahun depan ya, Iya. yang akan diusung oleh Putra Ken atau Putri Salma, ataupun barangkali mau ikut lagi. Aduh. Udah cukup. Oh, rehat dulu ya. Iya. Oke. Iya. Katanya murah Kita hati. kasih kesempatan nih buat Iya, betul. Putra Ken, Oke. Putri Salma untuk berproses lebih hebat lagi. Aha. Oke, ini mungkin last question untuk segmen ya anak-anak DK24 nih. Kira-kira apa ya pengalaman ataupun kesan yang itu menjadi sangat berdampak nih di hati teman-teman semasa 1 tahun ke belakang? Ada gak? Satu mungkin Oke. ataupun 2, 3 dan lain-lain. Aduh, kalau 1, 2, atau 3 ini kita bingung nih karena Iya. waktunya tidak cukup Betul. Kak Ziki untuk Oke. menjelaskan 1 tahun yang luar biasa ini. Jadi kalau aku yang paling aku ingat, yang paling apa ya, berkesan, cukup berkesan itu adalah ketika momen pemilihan duta kampus. Karena dari sini kita tahu bagaimana cara teman-teman ini bisa mengkoordinir, Iya. teman-teman bisa untuk menginisiasi satu sama lain, saling menguatkan, saling mendengarkan, saling support dan lain sebagainya. Berkumpul ketika momen pemilihan duta kampus ini. Jadi kalau ditanya hal yang paling berkesan adalah kalau yang proses dari awal jelas berkesan, nggak perlu tanya. Oke. Betul nggak Betul ya? Betul, betul. Nah, tapi yang paling berkesan adalah ketika momen pemilihan duta kampus itu yang paling benar-benar kita dapat rasa kekeluargaannya,
kental banget bahasanya itu dan solid dan bangga ketika melihat teman-teman tuh satset, one word yang mana saling backup dan lain sebagainya itu benar-benar kayak wah nggak salah ini kita Betul. berproses di Oke. satu atap yang sama gitu. Betul sekali kamu. Itu ya dari teman-teman dari K24, tapi ternyata masih ada satu nih pesan mungkin untuk sebagai winner Duta Kampus 2024, pesan untuk winnernya Duta Kampus 2025, kira-kira nih sebagai abang dan kakak gitu ya, yang ingin mentransfer knowledge-nya, kira-kira sebelum itu ada pesan nggak untuk 1 tahun ke depan untuk Putra Ken dan Putri Salma nih? Oke. Gimana pesannya apa ya? Kira-kira mungkin aku satu kata aja deh. Boleh, apa tuh? Apa tuh? Gitu deh. Semangat ya. Cukup semangat aja. Tadi udah mewakili semuanya Kak Ziki. Oke. Nah, selebihnya monggo Kak Fitria bisa menyampaikan. Apa tuh Kak Fitria? Oke, tentunya pesan dari kami nggak banyak ya, Apa karena tuh? kita di sini berproses bersama-sama. Ya Mhm. semoga teman-teman tetap bisa untuk saling menginspirasi Aha. dari teman-teman mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga, terus berproses dan pokoknya jangan bosen-bosen deh kayak gitu. Oke. Jangan bosen-bosen, jangan menyerah. Pokoknya kedepannya kalian juga bakal banyak tantangan karena kalian tahu bahwa ini juga awal ya. Iya, Dari awal awal. Duta Kampus 2025, jadi tetap semangat, jangan menyerah dan pokoknya kita nggak bosen-bosen di sini. Kalau misalkan teman-teman butuh bantuan, kita insya Allah selagi kita bisa, Betul. pasti selalu akan kita bantu. Berarti itu yang membedakan adalah solidaritas ya. Betul. Karena kita dikumpulkan ataupun mungkin Duta Kampus ini katanya dikumpulkan sebagai apa? Paguyuban. Paguyuban, betul sekali. Berarti start from angkatan berapa nih Duta Kampus ini? Dari 2018 Iya, Bang. betul 2018 sampai sekarang 2025 dan seterusnya. Sekitar mungkin ada 6 solid angkatan. terus ya. Betul, betul. Karena saya lihat ini di YouTube nih Grand Final kemarin itu ternyata datang ya para finalis Duta Kampus dari tahun-tahun lalu. Betul. Nah, betul sekali. sekali. Itu juga sebuah kebanggaan bagi Oke. kita karena ternyata solidaritas bahkan dukungan yang Kakak berikan kepada kita tuh bukan hanya melalui support dari WhatsApp berupa Oke. paguyuban, tapi nyatanya ternyata kita berhasil nge-get kayak wah ini ternyata mereka datang beneran nih. Jadi Betul. itu kemudian kita bersyukur Betul. punya kakak-kakak yang ternyata masih peduli sama kita. Betul sekali Ki. Oh. Dan tentunya kita di sini juga berkat bimbingan beliau-beliau yang Oke, luar biasa. berarti ada jejak-jejak Betul. yang bermanfaat ya. Pasti. Oke. Itu dari Putra Mufid dan Putri Fitria, dan mungkin ini gimana nih? Setelah mendengarkan perjalanan dari 2024 memandang, mungkin ada respon nggak nih? Kira-kira dari Putri Salma mendengar cerita kakak-kakak ini? Sangat menantang dan sepertinya perlu semangat yang lebih membara ini Harus. untuk menjalani. Benar-benar, karena mungkin ini winner mau tidak mau menjadi apa namanya ya? Menjadi nahkoda gitu ya, nahkoda untuk teman-teman atau Betul. ya menahkodai bersama gitu ya. Betul, menakodai bersama di Menahkodai satu bersama, kapal di gitu. satu Iya. kapal yang sama. Gimana kalau Putra Mulkan, Putra Ken? Ya, tadi begitu kita lihat reaksi kakak-kakak winner ini ketika bilang mau jadi 1 tahun ya, nggak usah. Kayaknya tekanannya gede sekali ya. Oke, tapi karena 20 orang Iya. ini bisa melewati. Betul sekali. Dan sebentar, bukan karena Gimana terlalu tuh? berat, tapi kita memberikan kesempatan kepada teman-teman nih. Aha. Kalau boleh dibilang kita mau lanjut enggak, dia mau. Oke. Tapi kita mau bantu. Mau bantu ya? Duta kampus. Iya, Oke. betul sekali karena kita juga perlu regenerasi baru Betul, nih. kalau Ki. terus-terusan kita siapa yang akan melanjutkan? Betul sekali. Dan Gitu. mungkin teman-teman di rumah juga bosen kalau ngelihatnya kita terus. Dan Nah, iya. siapa tahu penonton yang ada di sini adalah salah satu, salah dua, dan banyak yang akan menjadi salah satu finalis atau Oke. ya yang akan masuk Duta Kampus tahun depan. Oke. Ziki. Going to be gitu ya. Siapa going to be tahu, Duta Kampus. betul. Oh, berarti teman-teman mahasiswa-mahasiswi Sunan Kalijaga semester berapapun kalian itu mempunyai kesempatan untuk bersinar di Betul. Duta Kampus gitu ya. Betul. Mau itu di ranah modeling ada, ada. MC-nya Banyak. banyak banget gitu ya, nggak terhitung nih. Iya. Bayangin teman-teman, HMPS ada Duta Kampusnya. Di apa? Dema, Sema itu MC-nya siapa? Duta Kampus banyak kan ya. Iya. Dan juga mungkin apalagi moderator, tentunya hal-hal yang menjadi cita-cita teman-teman sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tentunya bisa diraih di UIN Sunan Kalijaga melalui Duta Kampus gitu ya. Betul. Seperti kamu Fit. Betul. Nah, untuk mungkin ini apa ya? Hal lucu mungkin ada nggak ya? Hal lucu atau enggak ini kalau di sini
hal lucu ketika masa pemilihan? Ada nggak kira-kira? Sebelum ini hal lucu ketika 1 tahun nih. Gimana? Kalau misal dari Putra Mulkan semasa karantina ataupun dan lain, ada nggak kira-kira hal lucunya? Hal lucu. Nah, sebenarnya kalau kita Untuk melihat spill nih. perjalanan selama ini sih ya orangnya emang lucu-lucu sih. Oke, orangnya lucu-lucu ya. Jadi bawa enjoy maksudnya kan? Oke, ternyata Duta Kampus enjoy, nggak serius-serius banget kok. Oke, ada lagi nggak kira-kira hal lucu yang mungkin ini berkesan banget nih gitu. Pastinya karena ketemu banyak orang teman-teman dari latar belakang yang berbeda dan seperti yang Kak Ken tadi sudah sampaikan gitu ya, ternyata banyak juga dari teman-teman yang selain punya semangat yang luar biasa nih Kak, ternyata ada ciri khas tertentu gitu yang mewarnai hari-hari kita. Entah itu ada yang suka bercandaan dan lain sebagainya. Pokoknya jadi perjalanan kami tuh nggak hanya serius aja, tapi ada banyak hal yang menghiasi gitu. Oke, berarti itu artinya teman-teman Duta Kampus dari 2025 ini buktinya yang baru masuk aja itu enjoy gitu. Apalagi yang udah masuk gitu ya. Apalagi yang udah masuk enjoy banget. Nah, ini udah di penghujung sebenarnya. Aduh, ini teman-teman suka podcast dimanapun kalian berada, karena ini merupakan podcastnya teman-teman yang berprestasi, yang mempunyai kegiatan positif. Jadi mungkin setelah ini bakal ada bintang-bintang baru ya, Kak Mufid, Kak Fitria, Kak Ken, dan juga Kak Salma. Nanti akan ada bintang-bintang baru di sini. Setelah Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga akan ada roadmap gitu ya, yang mengulas terkait mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi di UIN Sunan Kalijaga. Jadi teman-teman yang punya prestasi langsung kirimkan ke Humas UIN Sunan Kalijaga, nanti akan diposting. Biasanya ini ada Kak Mufid nih, biasanya prestasinya apa? Kak Mufid, boleh di-spill dong, biasanya prestasinya apa sih kalau di postingan? Apa ya? Bingung nih Kak. Apa tuh? Oh, damn. Lebih fokus ke public speaking sih, Public Kak. speaking. Betul, biasanya kan syarhil Quran dan lain sebagainya lah. Ya fokusnya di public speaking, jadi kayak linear lah dengan kegiatan Duta Kampus pada kali ini gitu. Oke, kalau Kak Fitria nggak usah di-spill sama dirinya deh, karena aku pernah lihat teman-teman ini ternyata salah satunya ini ya. Itu Apa gimana? itu, Kak? Singkat banget deh, singkat banget. Salah 2 dari apa tuh? Salah 2 yang ternyata student exchange-nya ke China. Gimana itu cerita singkatnya, itu gimana sih bisa Iya. ke sana? Alhamdulillah ya Kak Iki. Kalau tadi Putra Ken bercerita bahwa ke Cinanya itu tahun lalu ya, di bulan September tahun 2024 ya. Oke. Karena kebetulan saya 1 tahun sebelumnya. 2023. Iya, betul sekali. Okay. Jadi saya berangkat itu di bulan September 2023 dan tentunya itu juga jadi salah satu pengalaman yang luar biasa banget karena pertama kali saya keluar negeri, negara lain selain Indonesia yang pertama kali saya kunjungi, bertemu dengan budaya baru, bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan lingkungan baru yang mana itu semakin membuka wawasan kita. Jadi Kak Iki, kalau misalkan nih banyak teman-teman di rumah, iya betul sekali, banyak teman-teman di rumah yang berpikir kan banyak kayak gitu ya, yang berpikir bahwa di UIN Sunan Kalijaga itu nggak bisa ikut student exchange, nggak bisa ikut kegiatan-kegiatan internasional. Waduh. Tapi ternyata kita di sini UIN Sunan Kalijaga punya wadah akan hal itu teman-teman. Jadi jangan khawatir, yang punya semangat untuk kuliah ke luar negeri, punya semangat untuk merasakan pertukaran pelajar ke luar negeri, pokoknya kalian nggak usah menyerah, tetap semangat karena di UIN Sunan Kalijaga kita memfasilitasi itu semua. Oke, dalam artian teman-teman, ini Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga ternyata bukan hanya teman-teman yang jago public speaking aja, tapi ada juga yang dari bahasa, ada juga dari hal-hal yang lainnya gitu ya. Betul. Jadi saling melengkapi. Iya. Di antara 20 satu masa periode jabatan gitu. Betul. Oke, itu dia. Dan untuk penutup sore hari ini nih teman-teman gitu ya, bagi para Kalijaga muda, pesannya dari para winner Duta Kampus yang ada di sini, dari kalian berempat nih, buat teman-teman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang menonton Suka Podcast, yang pengen berprestasi dan juga pengen ikut Duta Kampus, apa tipsnya? Boleh siapapun nih.
Kita mulai dari kiri, kalau tadi dari Ken ya, kita mulai dari kamu Fit. Yang mau berprestasi dan juga pengen ikut duta kampus. Oke, siap. Dari teman-teman dari penonton Suka Podcast. Suka Podcast. Iya, Suka Podcast. Jadi pesannya apa sih? Terlepas dari teman-teman nanti akan bergabung menjadi duta kampus atau tidak, terlepas dari teman-teman itu menjadi orang yang berprestasi atau tidak, aku mau meyakinkan bahwasanya setiap orang memiliki prestasi masing-masing. Oke. Teman-teman bisa bertahan sampai titik sekarang ini, bisa percaya diri dengan diri teman-teman saat ini adalah hal yang perlu diapresiasi dan itu merupakan prestasi. Pesan dari aku adalah terus jalani hidup teman-teman sesuai dengan pilihan dari hati teman-teman dan terus berproses karena sejatinya hidup itu masih koma, belum titik. Jadi teman-teman masih bisa, teman-teman semuanya masih bisa untuk melanjutkan kisah-kisah perjuangan dalam kehidupan yang teman-teman jalani saat ini. Hidup itu masih koma, Belum titik. belum titik. Catat. Oke, langsung saja singkat saja dari Kak Fitria. Oke, singkat saja, sama seperti kamu Fit, tentunya entah itu kalian menjadi duta kampus di Sunan Kalijaga atau tidak, yang pasti kalian harus percaya bahwa everyone has their own choices. Oke. Jadi everyone has their own choices, jadi mereka punya pilihannya masing-masing dan teruslah berkembang karena jika tidak diri sendiri yang membuat berkembang, yang melakukan perkembangan itu sendiri, nggak ada yang akan membantu. Percuma kalau dari lingkungan sekitar kalian mendukung, tapi jika diri kalian tidak ingin untuk bertumbuh, itu sama saja. Wow, oke, mulai agak dalam nih ya. Boleh langsung lempar ke Salma. Oke, kalau pesan dari saya buat teman-teman Gimana deh, semuanya, untuk terutama teman-teman ya? mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Betul. gitu ya. Jangan Gimana? patah semangat untuk terus berkembang Oke. dan tentunya paling penting adalah percaya dengan diri sendiri dan juga meningkatkan dan juga upgrade nih skill-skill yang dipunya gitu. Dan selain itu yang paling penting juga Kak, jadi mahasiswa itu harus yakin bahwa masa depan itu bukan sesuatu yang dinantikan tapi sesuatu yang diciptakan. Maka ciptakan masa depan itu dari setiap hari kita, kebiasaan-kebiasaan dan juga pilihan-pilihan kita di setiap harinya. Seperti itu. Ini kenapa ya teman-teman duta kampus ini pandai berima gitu ya? Ini kayaknya curiga MC-nya pantun semua nih. Padahal nggak di briefing kita. Nggak di briefing sama sekali, nggak ada catatan nih, nggak ada ya. Kita langsung last but not least dari Ken nih untuk pesan teman-teman mahasiswa. Ya, sebenarnya ada sedikit fun fact itu saya pernah daftar duta kampus tahun sebelumnya tuh nggak keterima gitu. Jadi sempat ada teman yang bilang kayak, kok daftar lagi gitu. Bahkan menurut saya itu kayak ketika itu buka pendaftaran, ya bagian kita tuh terus mencoba dan mencoba gitu dalam kesempatan apapun. Karena lebih baik menyesal setelah mencoba daripada menyesal karena tidak pernah mencoba. Itu dia. Dapat lagi tuh. Ada AA-nya ya. Oke, berarti kegagalan bukanlah untuk disesalkan gitu ya. Oke, tapi untuk menjemput kemenangan. Dapat juga. Dan kalau tidak mencoba adalah kegagalan yang sudah nyata. Ada dicambung nggak? Udah nyerah ya. Oke, ternyata asik banget teman-teman yang mau jadi duta kampus itu katanya eksklusif. Buktinya semuanya bisa masuk ya. Semuanya bisa masuk dari kalangan manapun, teman-teman fakultas manapun, prodi apapun, semester berapapun bisa berkembang ya. Itu fun fact-nya dari Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga dan tentunya nanti akan banyak sekali sebetulnya di luar dari 4 orang ini di Duta Kampus banyak sekali orang berprestasi ya. Ada yang keluar negeri, ada yang juara nasional, internasional dan lain-lain. Itu akan ditemukan di Duta Kampus. Jadi teman-teman, ayo kita berproses bersama para Kalijaga muda untuk bisa bersinar dan juga berguna untuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Satu kalimat terakhir, makna jadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga agar teman-teman bangga nih, proud gitu ya menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Satu kalimat ada yang bisa menggambarkan nggak? Satu kalimat terkait mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Ya sebenarnya bisa tergambarkan dari jargonnya sih. Apa tuh? Shaping the future. Jadi sebagai seorang mahasiswa kita juga harus bisa untuk ya setidaknya kita tahu dan siap akan masa depan kita itu mau dibawa kemana dan untuk menjadi apa. Itu dari kamu, Vin. Boleh lempar nih satu kalimat yang menggambarkan untuk mahasiswa yang sedang berjaga.
Tentunya kita di sini dibentuk untuk menjadi seorang pribadi yang integratif dan interkonektif. Sama halnya dengan core value yang dibawa oleh UIN Sunan Kalijaga. Bersyukur sekali menjadi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga itu menjadi mahasiswa yang bisa belajar dan memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama. Luar biasa ya. Boleh kita ke Putra Ken dulu deh. Waduh. Gimana tuh? Ini kalimat-kalimat dari kakak Winner ini udah sangat dalam. Oke, dalam ini gimana? Mau di twist boleh deh, nggak apa-apa. Gimana dari Putra Ken? Ya, kalau dari saya menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga itu adalah sebuah kesempatan yang besar yang tidak semua orang tuh bisa mendapatkannya. Jadi ketika kita udah mendapat kesempatan ini, maka haruslah berjuang dengan penuh semangat dan pantang menyerah. Wah, berarti harus patut bangga ya teman-teman ya. Harus, berdiri harus. di kampus yang luar biasa dan katanya top 1. Betul, Iya. PT KIN Top nomor 1 PT KIN nomor 1 di Luar Indonesia. biasa. Last dari Kak Salma. Oke, kalau dari saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yeah. harus menjadi calon intelektual yang gak hanya cerdas dalam bidang pengetahuan umum, Oke. tetapi juga dalam spiritual dan juga nilai kemanusiaan. Ini penting banget karena Penting banget menjadi gitu ya. kayak core values gitu ya dari Mantap. UIN Sunan Kalijaga seperti itu. Oke, berarti ada Dan integratif ya. Iya, Oke, tentunya selanjutnya. juga harus menjadi inspirator dan juga motivator untuk banyak orang di luar sana. Ini lumayan beban ya kalau Sebelum, iya, iya. biasanya. Sebelum semakin dalam gitu ya, nantinya teman-teman akan puas di sini. Tapi aku harap teman-teman akan lebih explore tentang duta kampus Betul. gitu ya. Karena dunia duta kampus UIN Sunan Kalijaga tidak hanya sebatas yang tadi setelah disebutkan MC moderator Iya, narasumber. betul. Masih banyak hal-hal lain yang harus kalian ulik di duta kampus UIN Sunan Kalijaga. Teman-teman mahasiswa, mahasiswi semester berapapun, ayo kita berproses bersama duta kampus kayak gitu ya. Oke. Dan itu dia ya, nggak kerasa teman-teman podcast ini telah selesai. Aduh, kita pengen ngobrol bareng-bareng tapi nanti di backstage aja gitu ya. Oke. Jadi Atau teman-teman part-part selanjutnya. part selanjutnya. Iya, Jadi betul. kalau misal kalian ingin melihat wajah-wajah yang baru di sini gitu, ataupun wajah-wajah lama dari Kak Mufi dan Kak Fitri ya, nanti boleh di-share sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Kalijaga. Seperti itu, dan terima kasih banyak ini buat Kak Ken, Kak Salma, Kak Fitri dan Kak Mufi udah datang di Suka Podcast, dan Oke. semoga teman-teman bisa terus menyebarkan Amin, pelajaran amin, positif amin. kayak gitu ya. Betul. Jangan lupa follow dan dengerin terus Suka Podcast ya. Nanti Kak share ya Kak di Siap, luar habis ya. siap. Suka Podcast by Humas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena setiap minggunya akan ada banyak mahasiswa-mahasiswi berprestasi sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Aku Iki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita tutup dengan jargon duta kampus. Gimana nih Kak? Ajarin dong. Boleh ajarin oleh Kak Mufid deh, Kak Mufid nih. Oke, jadi nanti teman-teman kalau kita bilang Aha. duta kampus UIN Sunan Kalijaga, jawabnya generasi cerdas, Generasi cerdas kreatif, Kreatif. dan mandiri. dan mandiri. Iya. Oke, boleh. Jadi Kak Ziki cerdas, Cerdas, kreatif, mandiri. Boleh Oke. aku lead juga? Boleh Boleh Kak. banget ya. Oke. Siap. Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Generasi cerdas, kreatif, dan mandiri. Bye bye. Terima kasih.